Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama dapat bertemu, mempelajari ayat-ayat Allah yang kita yakini bersama sebagai satu-satunya pedoman hidup yang lengkap, sempurna, terpelihara dalam segala-galanya, bacaannya, bahasanya, tulisannya. Tentunya maknanya pun terpelihara, walaupun sudah banyak yang memberikan tafsir dan terbukti satu tafsir dengan tafsir yang lain berbeda. Perbedaan tersebut bisa merupakan keragaman, merupakan bukti keluasan makna, dan tidak mustahil perbedaan tersebut ada yang bertentangan. Mau bertentangan, mau beragam, mau berbeda, tafsir bukan Al-Quran. Dan Al-Quran terbukti terpelihara segala-galanya. Alhamdulillah, kita telah mendapatkan nikmat iman kepada Al-Quran, dan sering terdengar ungkapan Al-Quran harus jadi pegangan hidup, Al-Quran harus menjadi pedoman hidup, berlandaskan hukum Al-Quran harus kita tegakkan kehidupan sehari-hari ini. Itu sudah cerita sejak dahulu. Tapi bagaimana cara memahaminya? Ini yang sangat penting untuk kita yakini bersama. Al-Quran adalah pedoman hidup dan mengatasi semua masalah yang dihadapi manusia sejak manusia pertama kali yang menerima Al-Quran sampai manusia terakhir nanti. Problemnya pasti disediakan solusi dalam Al-Quran. Untuk memahami solusi tersebut, tentunya kita tidak bisa memaksakan memahami Al-Quran hanya mengandalkan tafsir yang sudah ada. Tafsir yang sudah ada sebagai guru kita yang akan membimbing kita untuk memahami Al-Quran pada ayat-ayat berikutnya dan juga pada peristiwa-peristiwa berikutnya yang pasti sudah ada bimbingan dari Al-Quran. Dalam hal ini tentu sangat penting bagi kita untuk mengkajinya dengan memperhatikan bahasa yang aslinya. InsyaAllah pertanyaan pada pertemuan 2 pekan yang lalu ya belum terjawab, yaitu pertanyaannya tentang masalah menerapkan hukum Allah. Siapa yang mesti kita pilih menjelang pemilu yang sebentar lagi akan berlangsung? Tentu umat Islam sangat berharap agar kita punya pemimpin yang taat beragama. Kalau dia taat kepada Allah, Allah yang akan mengantarkan dia untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban bagaimana memimpin umat yang benar. Karena Allah yang memberikan kekuatan kepada dia, Allah yang akan memberikan bimbingan kepadanya. Tentu akan berbeda dengan orang yang cuma mengandalkan otak, mengandalkan pengalaman, atau mengandalkan bimbingan para pendahulunya. Wah, sungguh sangat sulit. Nah, karena itu maka kita berharap dengan mengkaji Al-Quran ini kita dapat bimbingan ilahi, taufik ilahi, bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi pemilihan, baik pemilihan legislatif ataupun pemilihan eksekutif yang akan berlangsung beberapa bulan berikutnya, yaitu Pilpres. Pertanyaannya adalah dari pendengar, kriteria calon yang harus kita pilih itu bagaimana? Memang kalau kita perhatikan saat ini, antara calon jadi dengan yang jadi calon, yang jadi calon berapa kali lipat dari calon jadi ya. Ya, untuk anggota DPR kan ya cuma 500-an, tapi calonnya dari satu partai saja sudah sulit untuk diukur berapa banyak. Kalau begitu maka dari kalangan para calon ini sudah harus mempersiapkan diri untuk kalah. Tapi ingat, jangan sampai kalah hina lagi, jangan sampai kalah rugi lagi. Mestinya kalah menang harus dikejar keuntungan.
Caranya bagaimana? Sejak sekarang meyakini bahwa Allah berfirman, tu'til mulka man tasya. Engkau ya Allah yang mengantarkan amanat kepadamu untuk memegang kekuasaan. Hanya Allah man tasya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan Allah cabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Enggak ada hubungan dengan usaha kita. Makanya ada orang yang mungkin dipandang, yang begini mana mungkin ada bisa jadi untuk menjadi pemimpin. Ya Allah takdirkan justru jadi ternyata. Maka dari situ sangat penting bagi kita, pemilih dan yang dipilih, meluruskan niat. Semata-mata ingin memperbaiki umat, baik di hadapan Allah, baik di hadapan sesama manusia. Maka pemimpin yang layak kita pilih tentunya orang yang kita ketahui dia taat ibadah. Tidak cukup taat ibadah, tapi juga tahu bagaimana cara memimpin. Taat saja kepada ibadah, taat saja sholat, rajin baca Quran, rajin, tapi kalau tidak mampu memimpin rusak juga nanti. Tahu manajemen tapi dia tidak ahli ibadah, nanti akan menyalahgunakan kepemimpinan untuk kepentingan pribadi. Jadi harus bagaimana? Insya Allah akan kita kaji, setelahnya kita jeda berikut ini. على خير الأنام المصطفى بدر التمام. Bagaimana anaknya dan bagaimana para pekerjanya yang memang digaji oleh dia. Lebih-lebih lagi. Jadi mari kita terapkan hukum Allah pada diri kita. Kita berjuang menerapkan semua perintah Allah sesuai kemampuan dan seoptimal mungkin. Kita berjuang menjauhi larangan Allah seoptimal mungkin. Semoga kita termasuk golongan yang menerapkan hukum Allah. Insya Allah kita lanjutkan bahasan ini setelahnya jeda berikut ini. Ya dzal jalali wal ikram, Rabbi zidni ilman nafi'an. Kita lanjutkan kriteria pemimpin yang mesti kita jadikan sebagai pilihan. Kita lihat di dalam surat Yusuf, pengalaman Nabi Yusuf sendiri yang dapat mengantarkan masyarakat menuju kesejahteraan. Nabi Yusuf adalah orang yang sudah teruji, diketahui sejauh mana kesabaran, ketabahan dan juga ketawaduan serta kezuhudan terhadap kehidupan dunia. Itulah Nabi Yusuf. Ketika beliau mendapatkan tawaran dari raja untuk supaya mendapatkan kenikmatan hidup tanpa harus kerja, qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Raja berkata kepada Nabi Yusuf, selayaknya kami, untuk bahasa kitanya begitulah, untuk berterima kasih kepada Anda yang sudah menyelamatkan bangsa dari ancaman kelaparan. Ingin berterima kasih. Sekarang Anda tinggal menempati tempat yang sudah disediakan. Tidak perlu bekerja, tidak perlu capek-capek, apapun yang diperlukan akan kusediakan. Dan engkau aman. Innaka al-yawma ladaina makinun amin. Engkau saat ini adalah aman-aman saja di hadapan kami. Nabi Yusuf ternyata tidak mau bersenang-senang tanpa bekerja. Maunya adalah bekerja. Bagaimana pekerjaannya? Dia menyatakan, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ij'alni, jadikan aku untuk menjadi pengurus yang sibuk
ngurus kekayaan negara, khazainil ardi, menguasai khazainil ardi, gudang kekayaan negara ini, gudang kekayaan bumi ini. Emang engkau sudah siap? Inni hafizun alimun. Aku sebagaimana kalian ketahui, sudah terbukti kan kejujuran, keterpeliharaan, rasa tanggung jawab. Dan juga kalian tahu aku punya ilmu, jujur dan punya ilmu, atau jujur dan profesional. Yang pertama disebut jujur, dan ini yang paling sulit untuk diukur. Kalau keilmuan, lebih-lebih lagi dengan adanya embel-embel keserjanaan, ya mungkin sudah bisa diukur. Pola berpikir seorang yang sudah mencapai strata seperti ini, seperti inilah pola berpikirnya. Untuk tingkatan seperti ini adalah berpikirnya. Tapi untuk kejujuran sangat-sangat sulit diukur. Dan Nabi Yusuf menyatakan, inni hafizun, aku adalah orang yang aman, terpelihara, memelihara amanat. Nah, saat ini orang lebih tertarik kalau untuk memilih itu mendengar perkataannya, mendengarkan janjinya, mendengarkan perbuatan baik pada waktu itu yang sebelum-sebelumnya belum diketahui. Ini nampaknya sangat penting untuk kita tinjau kembali sikap seperti itu. Ya habis, saya manda semuanya juga nggak kenal, bagaimana? Kalau begitu istikharah, memohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang harus kita pilih? Allah Maha tahu siapa di antara sejumlah atau sekian banyak jumlah calon itu, siapa yang memang memiliki niat yang baik dan akan Allah bimbing dia untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban. Dan siapa di antara mereka yang punya niat buruk dan Allah Maha tahu apa yang akan dia lakukan kalau sekiranya jadi. Namun manakala kita memohon kepada Allah bimbingan, pilihan yang terbaik, bila kita pilih umpamanya gambar apel aja ya, jangan yang ada partainya ya, gambar apel, ternyata yang menang adalah gambar mangga, enggak masalah, karena memang kita mempertanggungjawabannya nanti di akhirat, bukan sekarang di dunia. Kalau Allah mau merubah, akan berubah juga semuanya. Insya Allah tidak akan sia-sia kalau memang niat kita semata-mata mencari ridha Allah. Jadi kalau begitu, diharapkan semua yang sudah punya pegangan untuk memilih, untuk meluruskan niat. Oh, ini soalnya saudara saya, bukan berlandaskan saudara, tetapi dia punya kemampuan apa enggak, dia memiliki sifat hafizun alim ataukah tidak. Jujur saja tanpa ilmu, hancur. Ilmu saja tanpa jujur juga hancur. Harus ada kejujuran, yaitu kriteria yang tidak terukur, dan punya ilmu yang untuk para ahli bisa diukur keilmuan seseorang. Bagaimana cara berbicara, bagaimana ketika dia berdiskusi, itu keilmuan. Demikianlah untuk segmen seperti ini, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan. على خير الأنام المصطفى